perkenalkan ya. Jadi di sini kita mengundang narasumber ya. Di sini kebetulan ada beberapa teman. Jadi ini bisa dikatakan nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Personilnya adalah Pak Robi Rusdiana. Damang, Pak Robi. Damang, saya Nun Pak Isa. Halo teman-teman. Senang bisa ketemu. Oke, sama-sama ya Pak Robi ya. Salam juga. Oke, dan kemudian Kang Koko ya, temannya Pak Robi juga. Oke, ayo. Dan juga ini, aduh lupa lagi tadi teh Lord Devas ini. Waduh, Kang Len, selamat datang Kang Len. Oke ya. Jadi apa ya, saya sebutnya kalau bapak-bapak juga asal terlalu tua gitu, tapi kalau akang-akang ya mungkin ya om-om ini ya, om-om ini ya, teman-teman ini. Jadi bergabung dalam Ensemble Tikoro, dan kebetulan Pak Robi itu sendiri juga dosen ya di yang saya, karena Pak Robi saya kenal dengan Pak Robi juga bareng sama saya ngajar Budaya Nusantara di kampus FIK ya. Dan juga ini juga menarik karena Pak Robi dosen juga musisi ya, seperti halnya teman-teman yang lain. Jadi pendidikan backgroundnya musik dan juga seni, dan juga ini mengembangkan jenis musik yang khas ini ya, kreasi kontemporer yang namanya grupnya itu Ensemble Tikoro ya. Mungkin nanti penjelasan lebih lanjut bisa ini oleh Kang Robi semua ya. Oke. Mangga mungkin Kang Robi mau menyalami dan cerita sedikit dulu, atau mau kasih sedikit demo tadi yang gimana? Bebas atau mau nayangin dulu video, mangga. Oke, boleh. Masih ada yang belum nonton ya? Nah ya, siapa tahu ini ya, klipnya kemarin sudah dibagikan tapi ada yang belum nonton atau penyegaran. Kita mulai aja ya. Mau nggak Muti punten bisa di ini klipnya. Izin Pak, untuk sebelumnya untuk mahasiswa untuk menghidupkan kameranya dulu semua. Oke, silakan hidupkan dulu kameranya ya. Baik, boleh lanjut. Oke, terima kasih. Mangga, silakan.
udah ya. Oke, nah itu ya barusan udah didemokan ya. Ya, jadi seperti itu performa dari teman-teman Ensemble Tikoro ini dan Pak Robi yang adalah yang saya kenal ya. Dan seperti itu, nah itu yang mungkin performan art yang mereka berikan saat di Australia, Kang Robi ya. Iya, Jadi betul. mungkin sekarang bisa Kang Robi ceritakan tentang sebenarnya musik jenis apa yang sama Kang Robi ini sama teman-teman dibawakan dan seperti apa, kenapa menempuh seperti itu, mungkin bisa bagi-bagi sama teman-teman yang lain semua, Mangga Kang Robi. Oke, hatur nuhun Pak Isa. Oke, selamat pagi teman-teman. Salam. Ya, senang sekali bisa ketemu teman-teman. Pak Isa ngabari saya dari beberapa bulan lalu untuk menjadi salah satu pemateri di Kampus Merdeka ya. Senang bisa ketemu, mudah-mudahan senang juga kuliah bareng kami. Mohon maaf, hari ini saya tidak terlalu fit, makanya saya dibantu sama teman-teman dari Ensemble Tikoro langsung sama Mang Koko dan Mang Glenn. Ya, Ensemble Tikoro sebetulnya itu dari awalnya dari tesis saya dulu waktu ngambil S2 di STSI ya di ISBI Bandung. Itu 2012, 2013 beres dan sampai hari ini kami masih aktif latihan, bahkan bukan hanya latihan vokal saja sih, sekarang sudah lagi rajin latihan tinju ya, Mangko ya. Iya. Ya, kita latihan boxing juga dan banyak ya. Dulu kan memang saya ambil dari ya untuk memainkan karya-karya yang saya komposisikan itu dari teman-teman metal underground, karena sebetulnya memang saya juga dari SD sudah suka musik metal dan metalhead juga. Jadi metalhead yang beruntung lah, metalhead yang bisa jadi dosen, ketemu Pak Isa di kampus, ketemu teman-teman sekarang tetap ya bisa kopspen dan lain-lain, itu ya hidup yang menyenangkan teman-teman. Eh ya kenapa itu yang dipilih? Sebetulnya saya hanya melakukan hati nurani saja sih ya, sederhananya. Jadi mungkin sebagian berpikir untuk memainkan musik itu belum apa-apa, sudah berpikir orang senang atau tidak, ini akan laku atau tidak, ini enak atau enggak. Jadi saya lebih berpikir bahwa membuat sebuah komposisi musik atau seni atau apapun ya, yang penting kita senang dulu, kita senang apa, terus eh jujur, itu penting ya. Itu penting jujur, karena kalau tidak itu nanti celaka kita ya, belum apa-apa nanti sudah banyak beban yang kita rasakan. Nah, karena saya suka musik metal ya, termasuk saya juga suka musik kontemporer, yang klasikal kontemporer ya, karena dulu S1 saya di seni musik, teman-teman. Ya, kalau di kampus seni musik rata-rata musik kontemporer itu ya, dari gamelan, dari musik orkestra dan banyak lah ya, atau dari elektronik pun masih jarang kalau di kampus itu kampus seni. Justru kalau di luar justru banyak ya, banyak sekali ketika kita gaul di luar kampus atau bahkan sama teman-teman luar negeri itu banyak. Nah itu jadi dari kesenangan berbagai sumber. Nah saya juga dulu ngajar paduan suara di beberapa kampus waktu masih kuliah. Jadi saya masih jadi kuliah S1, mahasiswa S1 tapi ngajar paduan suara di kampus lain, ngajar mahasiswa lagi gitu ya, paduan suara konvensional yang ya seriosa atau ya kadang-kadang pop song gitu untuk wisudaan, untuk manggung di kedutaan ya gitu-gitulah ya. Nah, tapi di sisi lain saya seorang vokalis death metal dulu itu ya. Death metal. Saya dulu punya band namanya Disculture, sekompilasi sama bandnya Mang Glenn itu old school, tapi kalau Mang Glenn bandnya masih ada, kalau punya saya nggak tahu kemana yang itu ya itu. Nah jadi saya gabungkan ketika saya seneng ngajar paduan suara gitu, bentuk-bentuk ensemble itu bentuk yang banyak ya, main musik bareng-bareng itu namanya ensemble. Tapi saya juga seneng vokal metal gitu. Kalau vokal metal kan kalau di kampus ini itu diusir, tidak dianggap musik ya. Mungkin sampai hari ini sederhananya. Ya kalau di S1 itu masih dianggap apa ini gitu. Jadi kalau di teknik atau kuliah vokal itu haram, dikatakan anak haram. Tapi kalau di kuliah mungkin apresiasi seni dan mata kuliah yang lain oke lah gitu. Jadi bahan yang menarik gitu. Nah, yaudah saya gabungkan. Waktu S1 itu saya ditolak ya waktu saya mau mengajukan penelitian tentang
ekstrim metal vokal beberapa sampel bahwa itu bahkan ada konteks vokalnya. Dulu saya mau menganalisis Kujang Rompang namanya, itu dari Jasad, dan itu ditolak. Terus ada lagu yang berbau daerah, ada dari Eternal Madness ya, Abad Kegilaan itu dari Bali, ada Kuasi Laras Bali juga sama ditolak. Wah, sedih sekali saat itu saya sebetulnya. Kenapa? Karena konteks budayanya itu cukup kuat ya, cukup kuat walaupun memang dibalut dengan musik metal. Nah, ya sudahlah, saya mengalah. Akhirnya saya mengambil subjek yang lain atau objek yang lain. eh Dulu ngambil Terbang Buhun ya di Patireut, tapi di situ banyak hikmahnya. Jadi saya terjun langsung, akhirnya dari situ mulai akhirnya suka gugurusukan, dan suatu saat saya menjadi dosen budaya Nusantara gara-gara itu sebetulnya teman-teman ya. Jadi gugurusukan, nginep di kampung gitu ya berhari-hari, Punten. motor Teman-teman dititip, ada jalan yang tahu kaki lagi gugur ke sukan gunung, nggak? Teman-teman ada yang tahu itu gugur sukan ini. nggak? Betul Pak Isa, dari situ senang. Nah dari senang jalan-jalan, akhirnya ketemu Pak Isa di kampus, sama-sama kita ngajar budaya Nusantara. Dan itu banyak hikmahnya di luar apa yang kita inginkan, ternyata tidak langsung saat itu kita raih gitu. Nah lalu di S2 saya ya akhirnya menjual sebagian kekayaan saya untuk lanjut kuliah S2. Nah di situ barulah di ACC. Dan saya ngambil penciptaan langsung, nggak mau nganalisis ya, nggak ngambil apa pengkajian. Ya udah, saya pengen penciptaan, langsung lah bikin paduan suara metal dulu saat itu ya, paduan suara leher lah, belum punya nama saat itu. Dan lama-lama ya akhirnya jadi Ensemble Tikoro sampai hari ini. Itulah Pak Isa, kurang lebih seperti itu. Awal-awalnya. Nuhun, Bang Robi ya. Jadi yang kalau mungkin tadi ada yang nggak tahu, kosakata gugurusukan itu sama dengan Pak Jokowi belusukan ya. Betul, 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 Belusukan. betul. Dan juga nama ensemble Tikoro itu, Tikoronya itu kerongkongan ya. Tenggorokan Betul, atau kerongkongan. tenggorokan. Iya, iya. Jadi berkaitan sama olah vokal kan jelas ini ya. Nah itu mungkin itu jadi nuansa budaya Sundanya, dalam hal ini kan Pak Robi itu orang Sunda ya seperti yang saya. Jadi kesundaannya dibawa dari salah satu dari nama itu. Mungkin juga ini nuhun Bang Robi, mungkin Kang Koko dan Kang Glenn mungkin mau cerita juga, karena kita juga ingin kenal juga Ya, bagaimana ini dari bisa. True Metalhead, silakan Bang mau bagi Mangga, cerita. silahkan. Mau siapa dulu? Kang Koko dulu ya? Oke, Mangga. Gimana Pak? Ya, Mangga mau cerita atau menyelami teman-teman di sini. Oh, selamat pagi semuanya, salam kenal. Salam kenal juga. Dulu mungkin diceritakan untuk awal bisa gabungnya mungkin ya. Kalau dulu awal ketemu tuh dari konser metal juga, ketemu di luar Bandung, di Solo, ketemu akhirnya sampai di mana diajak untuk gabung apa namanya, skripsian emangnya, skripsian Tesis tugas ya. akhir ya. Ya, Tugas tesis. akhirnya Bang Robi, tesis, berlanjut, tinggal akhirnya waktu itu ketika udah beres, kayaknya kangen nih, nggak ada kegiatan lagi kan nih selain nongkrong anak-anak metal, jadi ngelanjut lagi sampai sekarang, dan ternyata memang nggak nyangka sampai bukan sebesar, maksudnya bisa sampai seperti ini, bisa nyampe kemana-mana, bisa nyampe gigs di mana-mana, dan akhirnya bisa lambat laun mulai untuk dikenal, ya tidak menyangka bisa sampai sebesar ini sebetulnya. Tapi ya kita dijalaninya dengan ikhlas. Jadinya nggak nyangka aja gitu aja. Nggak nyangka sih. Meskipun ya memang prosesnya panjang dan memang beberapa teknik tidak bisa secara instan untuk dapat dilakukan. Tetap berlatih begitu saja untuk yang bisa di-share-nya. Itu Nun, Kang Koko ya. Ternyata Iya. kesabaran mah membuahkan hasil ya, nggak akan berbohong lah, Iya. berusaha mah ya. Iya. Ya, nuhun Kang Koko. Oke, Mangga Ya, Kang Glenn sami-sami, silahkan. Pak. Halo, nama saya Halo. Glenn dari Bandung, asli. Ceritanya gini, awal mula saya gabung sama Mang Robi sama Ensemble Tikoro.
tahun 2013 ya kalau nggak salah. Waktu itu satu tongkrongan di Ciamplas, ya tempat tongkrongnya anak-anak metal di Bandung dulu. Terus Mang Robi ini menginvite buat bantuin tesisnya. Pas ngejelasin kayak gimana tesisnya itu angkat ini ensemble vokal metal dulu. Saya itu begitu sangat tertarik untuk itu. Soalnya ini belum pernah terjadi sebelumnya teknik vokal metal dibikin ensemble. Dari situ saya join sampai tiap hari apa sih dulu tema ininya latihan di ISBI dulu. Di SB ya. Hampir Ya, tiap hari tapi ganti-gantian. ya dikasih Partitur. partitur segini kan tebalnya. Waduh, Tebal. ini apaan? Waktu itu saya masih buta gitu. Tapi lambat laun dijelasin terus. Wah, ini asik juga nih. Sampai tesisnya beres. Gimana kata Mang Robi kalau di ensemble ini terus tetap lanjut buat berkarya. Ya, saya sangat setuju. Soalnya dari situ kita bisa sharing tentang teknik-teknik vokal, belajar bersama lah. Lebih semangat kalau sama-sama. Di samping dari band kan, ini kalau sama ensemble, emang tekniknya emang benar gitu. Dari segi pelatihan, pengambilan napas juga sangat membantu kalau pas saya live bersama band saya hingga saat ini sih. Ya, nuhun. Oke. Ya, nuhun Kang Lid. Ya. Oke, sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu ya buat narasumber-narasumber kita. Oke, jadi gini, sekarang rencananya ya, jadi sekarang Pak Robi dan teman-teman dari Ensemble Tikoro ini juga mau semacam mengajak kita semua, nggak cuma teman-teman mahasiswa, tapi saya juga mau diajak juga karena saya ingin ikut juga ya. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi ya kemampuan vokal ya. Jadi kalau saya boleh, saya punten tahu ya Pak Robi ya, saya tahu bukan orang musik saya namanya. Jadi saya tuh melihat bahwa sebenarnya kan selama ini musik itu dibatasi sama yang namanya nada, melodi, irama yang seperti itu, yang sudah baku ya, ada fretnya itu ya, sudah frekuensinya sekian yang dalam berjejer dalam partitur seperti itu. Tapi sebenarnya kan itu bikinan orang ya, dalam artian sebenarnya ada kemampuan-kemampuan vokal yang alamiah, yang ada di alam sebenarnya ya. Dan juga banyak dipraktekkan sebenarnya dalam tradisi budaya Nusantara kita ya, baik itu yang di Mentawai ya Bang Robi ya, atau di orang Sunda misalkan pada vokal-vokal dalam kisah wayang misalnya, atau mungkin pada di mana di Papua atau dimanapun itu ada kemampuan-kemampuan mengolah vokal yang lebih seperti bebunyian ya. Dan memang seringkali dianggapnya bukan sesuatu yang musik atau apalah, tapi mungkin di sini kita juga namanya budaya itu selalu berkembang terus, dan juga salah satu pengembangnya adalah seni ya. Seni itu yang terus eksplorasi, dan kali ini kita mencoba bahwa sebenarnya ada kekayaan budaya yang bisa dikembangkan. Nah, dalam hal ini oleh Ensemble Tikoro gitu, seperti itu ya. Itu mungkin ya kalau sebetulnya, jadi kita ingin mengundang sebenarnya teman-teman ini ya untuk ikut bersama-sama ya, mencoba seperti apa ya. Nggak usah takut di sini, justru wah Pak saya fals Pak, justru fals halusnya Bang Robi ya. Pak saya sumbang Pak, saya pura Pak, nggak apa-apa, justru itu kan suara alamiah Anda ya, nggak dibuat-buat ya. Begitu ya Bang Robi ya, kurang lebih ya. Betul. Nah itu dia. Faisal, sorry, di sini ada satu lagi teman Ensemble Tikoro, ada Agrog. Iya. Oh itu teh, iya mangga silakan. Bisa open cam Agrog. Nah ini ya, juga sama. Dulu dia waktu awal gabung dia sebagai vokalis B-side band, salah satu band terbesar metal di Indonesia. Ya. Waktu launching, lah kok Agrognya mana menghilang? Mana? Dipanggil malah Sinyal ya. Ya, dia tinggal di Cicalung Pak, dari Lembang mungkin.
Oke, di Lembang ya, mungkin sinyal juga nggak bagus ya. Kalau saya tadi pikir agro itu agrobisnis gitu. Ternyata bukan. Ya. Oke. Ya tuh mungkin kalau itu mah tujuan kita itu ya, jadi ya teman-teman, jadi bersiap-siap aja karena kita sekarang mah workshop ya. Jadi makanya tadi saya nanya sama Noval tadi ya, kan ada di kampus, udah bilang sama orang kampus nggak bahwa apa yang Anda lakukan sekarang. Ya. Nah, Jangan sampai nanti yang lain kamu ngapain nah gitu. Ya, teman-teman juga yang lain ya, ini karena kita akan mencoba ya gitu. Ya, jadi teman-teman tolong kalau udah siap air minum, bawa air minum ya, siapa tahu nanti kerongkongan seret karena praktek, dan juga udah kasih tahu ya orang-orang di rumah atau sekitar Anda apa yang akan Anda lakukan. Jangan sampai tiba-tiba datang Hansip gitu ngegerebek ada apa ya. Ya, jangan sampai begitu ya. Oke, saya pikir udah siap semua. Saya serahkan ke Bang Robi jika karena kita mau mengadakan semacam workshop, mangga silahkan Bang Robi mungkin mau oke. ngasih petunjuk apa yang harus dilakukan. Iya. Saya mengikut dari sini. Siap, nuhun Pak Isa. Siap, teman-teman. Seperti kata Pak Isa, silahkan feel free, bikin relax, bikin nyaman. Kalau bisa sediakan air minum, ya. Air minum atau ada wewangian, silahkan. Yang suka bakar hio, dupa, atau apapun ya. Silahkan, dibikin relax saja, ya. Dibikin santai. Oke, kapan lagi kuliah seperti ini ya, jarang-jarang. Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu langsung ya, semoga. Semoga. Oke, kalau sudah siap, kalau bisa silakan dibuka saja kamera dan mikrofonnya ya. Semuanya silakan dibuka saja karena kita akan menikmati sekaligus menguji kemampuan Zoom atau platform belajar yang kita gunakan ya hari ini. Oke, sip. Kita mulai saja ya. Bismillah. Oke. Oke, saya sapa dulu yang baru ketemu ada Leo ya, ada Nita, Balkis. Wih, Balkis sudah kayak di studio itu kayaknya. Oke, Sudah siap. siap. Tuh ada Lona, ada Septiana, ya, ada Maulid di Diana Diana, dipanggilnya Diana. sorry, ada Noval, Amra, Nori, Arsad, Andreas, Itu Iren. sesama dosen Pak Andreas, Oh, Pak Rio. sorry Pak Rio Nggak itu. apa-apa. Senang ikut. Ganang sama Andri ya. Oke, kita mulai. Sip. Duduk yang tenang, silahkan nikmati karena kita akan coba mengolah tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya potensi banyak sekali ya. Selain bunyi-bunyi juga ada spektrum-spektrum imajiner ya. Jadi kita dikutuk memang untuk tetap berbunyi, tetap mendengar, tetap melihat, dan itu nikmati saja. Oke? Yuk tarik nafas, tenang. Kita akan melakukan meditasi sebentar saja. Ya. Oke, duduk rileks, tenang. Ya, serileks mungkin. Oke. Kalau ada keluarganya yang mau ikutan, silahkan. Sangat bebas ya. Misalkan ada pembantunya atau ada adiknya, silahkan diajak saja ya, atau ada mang sayur lewat depan rumah, mang ikutan, silahkan ya. Tarik nafas, nah. Oke, ikhlaskan apa yang kita dengar, ikhlaskan apa yang kita lihat, relakan, biarkan saja. Semua bunyi adalah anugerah. Semua bunyi adalah anugerah. Maka biarkan berbunyilah. Oke, kita lihat ke atas. Oke, lalu ke bawah. Tengok kanan. Tengok kiri. Patah kanan.
sebelah kiri. Oke, sekarang kita serong ke belakang kanan. Nah, jadi bagian ini nanti yang ketarik ya. Relax saja, tidak usah dipaksakan. Oke, serong belakang kiri. Oke, sekarang serong depan kanan. Nanti otot leher belakang yang kerasa. Yo, serong depan kiri. Oke, putar pundaknya. Oke, sip. Tarik nafas, tenang. Buat teman-teman yang lagi di luar, enjoy ya, nikmati. Nanti kalau ada orang yang merespon, ajak saja ya. Silahkan. Semakin bikin kaget orang, semakin ya menarik nanti. Oke? Oh, tenang saja, tidak ini kok. Oke, saya akan berbagi seperti beberapa teknik dasar atau dari mulai pemanasan sampai eksplorasi nanti dari yang biasa saya lakukan bersama teman-teman Ensemble Tikoro. Oke, yang pertama kita akan melakukan desis ya. Desis buat teman-teman yang suka nyanyi mungkin sudah tahu ya teknik-teknik vokalisasi seperti ini. Nah desis ini kalau lagi nyanyi kan kita suka apa ya? Tidak stabil atau selalu merasa rusuh, merasa apa ya, merasa ingin cepat beres dan lain-lain tidak. Nah, sebetulnya itu berawal segala sesuatunya. Apa yang terjadi nanti di panggung itu dari pengolahan nafas kita, teman-teman, ya. Untuk hal apapun, kalau teman-teman suatu saat nanti sidang skripsi dan lain-lain, sebetulnya itu pergerakan tubuh yang bisa kita lihat itu semuanya dari nafas dulu. Dari situ ya. Kenapa? Napas itu salah satu bentuk yang tidak pernah berhenti yang dialami oleh tubuh kita, sama seperti jantung kita. Kalau napas dan jantung berhenti, matilah kita. Ya, itu. Ya itu. Sama seperti ngedip mata gitu ya, tapi yang paling wajib kan napas dan jantung gitu ya. Gitu. Jadi dari situ kesadaran yang paling utama ketika kita membunyikan adalah dari nafas. Oke, seperti apa untuk tekniknya yang ingin saya bagi? Yang pertama kita akan melakukan desis, ya, desis, ya. Coba kita lakukan bareng-bareng. Boleh dibuka mikrofonnya, silahkan. Saya ingin dengar suara desis teman-teman. Silahkan ada Nita, Balkis, Lona, dibuka saja semuanya. Yang nggak open cam dibuka audionya boleh, ya silahkan. Nah, senang. Jadi kalau nanti ada tukang bakso lewat, ayam berkokok, itu fenomena bunyi, nikmati saja. Ya. Nah, kita akan mengkolaborasikan bunyi yang kita hasilkan dengan lingkungan soundscape yang ada di kita ya. Jadi kalau kamu dengerin Noah Ariel lagi nyanyi, terus ada tukang bakso lewat teng 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 teng, secara audio kan kita lagi dengerin Ariel lagi kolaborasi sama tukang bakso ya. Nah, gitu. Kecuali kalau kita nggak denger bunyi yang lain gitu. Bapak jaringannya kurang stabil ya, nggak apa-apa. Andri silakan. Yuk kita open cam, open cam, open mikrofon, di standby kan saja mikrofonnya boleh ya, tidak usah ditutup, buka saja. Oke, kita coba desis sepanjang mungkin, setenang mungkin ya. Oke, I wanna hear your voice, your whispering. Oke, coba buka boleh. Itunya mikrofonnya siapa? Bagi Septia, nuhun. Ya dibuka semuanya. Yo lagi, desis. Ini kamu bisa gunakan nanti suatu saat kalau sudah punya bayi, ya. Ya, jadi bayinya itu kan kalau lagi nidurin kan. Nah, coba nanti dieksplorasi, nanti bunyinya jadi. Nah, itu juga nanti bisa jadi musik ya, dengan itu pun. Oke? Coba lagi. Yuk, setenang mungkin, sepanjang mungkin. Yuk.
Lord Hair. Oke, sip ya. Dari situ dulu. Itu yang paling basic. Lalu kita masih di napas, ada namanya warm breath atau napas panas. Ini seperti napas kalau kita lagi demam, teman-teman ya. Coba rasain gini, kayak gini lah ya. Oke. Nah, tapi rasain kalau di sini panas, nih kalau di tangan kita kerasa panas itu bener. Oke. Kalau di kaca itu ada uapnya ya. Banyak droplet dan banyak virus, wah berbagai macam penyakit ada di situ ceritanya ya. Tidak apa-apa, itu fenomena kehidupan. Oke. Yuk kita coba warm breath, napas panas. Nah, sip ya. Nah, itu nanti akan memproduksi low register ya untuk nada-nada frekuensi rendah ya, itu. Atau tone rendah, sorry. Oke, lagi warm breath, sorry. Yuk bareng tuh, ya. Oke, nice. Lalu setelah napas panas, kita akan napas basah, ya, atau wet breath. Ini untuk nanti salah satu teknik registering nada-nada atas, ya, kayak ya. Kalau tadi kan kalau ini Nah, kalau kamu pakai itu nanti nakutin kalau bayi kamu biasanya ya. Oke, atau kamu pengen ngagetin ibumu lagi masak di dapur, tiba-tiba di belakang kau bunyi gitu, coba nanti ya setelah ini beres. Itu suara apa gitu ya. Itu. Cobain, yuk wet breath bareng 1, 2, 3. Oke. Dari 2 basic itu kita coba improvisasi ya. Namanya diimprovisasi spontan, mendadak, saat itu juga bebas, tidak usah diingat, tidak usah dihafal, tidak usah direncanakan, hadirkan begitu saja ya. Hadirkan begitu saja dari 2 teknik napas tadi ya. Misalkan seperti ini. Serah, kamu mau seperti apa bebas ya. Kita akan coba dengar itu. Silahkan dibuka mikrofonnya, kita bareng. Nanti apa yang akan kita dengarkan saya juga nggak tahu ya, cobain. Yuk, kita dari 2 teknik napas itu kita eksplorasi bareng. Bareng, siap, buka, weh, mikrofonnya. Nita, Balkis, silakan dibuka mikrofonnya. Oke, yuk, bareng. Dari improvisasi bunyi napas, ya. 1, 2, 3. Oke, ini bisa jadi salah satu pembuka adegan. Tuh Pak Isa sampai dia pakai visualisasi, pakai kacamatanya. Nah, ya. Ini bisa jadi salah satu pembuka iklan apa? Iklan penyegar mulut ya. Nah, kan musiknya kenapa nggak harus pakai piano? Coba iklan permen penyegar mulut tuh pakai itu. Atau iklan jus jengkol mungkin atau apa, silahkan ya. Atau apapun silahkan ya. Itu. Jadi kalau kamu suatu saat dagang jengkol ya, jualan jengkol, nah di pasar coba dengan teknik seperti itu ya. Semakin bau aromanya berarti jengkol itu semakin hebat ya. Langsung break even point ya. Nah, masih di nafas ada satu teknik. Nah, ini yang jarang dilakukan di
art song atau seriosa ya, ini ada inhalation breath ya. Nah, ini narik napas ke dalam, tapi kita akan produce bunyi dari situ. Kita akan produksi bunyi dari situ. Jadi ya, jadi kayak punya penyakit bengek itu asma, nah itu biarkan ya gitu. Oke, nah awalnya kita long note dulu ya. Sorry tadi nggak long note-nya. Ini sudah mulai ke teknik extended ya, ekstrim. Tapi hati-hati, tenang saja. Kalau nanti agak kering di sini biasanya rasanya kayak makan permen mint ya, nanti agak dingin ke sini ya. Oke, kita coba tarik napas kita. Tapi kalau ada motor knalpotnya kenceng lewat jangan dihirup dulu ya, gede-gede, hati-hati. Yang buat yang di luar. Oke, buat mudah-mudahan di sana bersih semua. Yuk kita tarik inhalation breath. Nah. Oke, ya. Inhalation. Nah, sekarang inhalationnya coba pakai bunyi. Contohnya seperti ini. Terserah kamu, apapun bunyinya. Ya, terserah. Oh. Gitu, boleh. Ya, silahkan ya. Kita coba inhalation ya. Inhalation breathe. Bareng. Silahkan buka mikrofonnya. Bareng. 1, 2, 3. Nah, itu salah satu teknik. Kalau teman-teman suka nonton film monster, biasanya suara dinosaurus yang gitu, itu dari situ ya. Jadi dari situ direkamnya bunyinya seperti itu, lalu di repeat lagi 2 sampai 2 oktav, jadi low banget ya. Jadi tok 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 gitu ya. Nah, itu. Oke, sip. Itu nafas. Oke, kalian tarik nafas dulu, boleh minum. Oke. Kita lanjut ya. Tadi dari nafas. Jadi teman-teman bisa bikin musik atau bikin karya atau bisa bikin bunyi untuk kebutuhan nanti. Suatu saat saya pengen bikin film atau bikin original audio untuk post di Instagramnya. Coba dari nafasmu ya. Dari jengkol misalkan jengkol yang dimakan di Eropah, berarti kan bilang Eropahnya tuh haknya jelas ya, Eropah gitu ya. Nah ya terserah, bisa dengan apapun. Oke, yuk kita sebelum ke suara lehernya, kita ke head voice ya, atau suara clean voice ya, suara bersih seperti kita bicara seperti ini. Nah, biasanya akan saya ngajak teman-teman untuk humming dulu, low register, jadi humming ya, bergumam. Humming, coba cari serendah mungkin. Oke, humming serendah mungkin, tiap orang beda-beda ya. Cari, silakan explore, yuk. Ya. Lagi. Yo, jangan malu, cuek saja ya, tidak ada kata malu di kelas ini ya. Santai saja ya, tidak ada falas, tidak ada apapun, semua bahagia, semua bunyi itu dibahagiakan, disambut, itu fenomena. Ya, biarkan, ikhlaskan ya. Oke, kalau di sekolah vokal mungkin nanti salah dikit dimarahin, di sini enggak, justru itu nanti akan diambil yang unik-uniknya ya. Akan dipungut. Oke, yuk kita coba humming low. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan buka low itu karena dulu teman-teman ini masih berbicara kebudayaan ya. Dulu si low regis itu sama yang high regis nanti itu biasanya digunakan untuk
mantra ya, untuk perajahan mantra dan lain-lain untuk bentuk-bentuk sakral, karena bunyi vokal yang di luar kita bicara seperti ini biasanya itu digunakan untuk wilayah transenden ya, teman-teman mungkin udah tahu ya transenden, kalau belum nanti silakan cari-cari ya, atau kesurupan lah sadarnya, atau berada di luar wilayah kesadaran. Oke. Nah, sama mabuk juga bagian dari itu ya, tapi bukan mabuk kendaraan ya. Mungkin bisa saja lah lagi mabuk juga. Oke, itu low ya. Kita akan coba bayangkan bentuk-bentuk primal, bentuk-bentuk yang zaman dulu ya, zaman ketika kita purba ya. Bayangkan ketika kita masih pakai celana apa ya, mungkin nggak pakai baju ya, kita tinggal di daun. gua, kita zaman megalit, mungkin terserah lah, silakan. Pokoknya yang awal-awal banget ya, leluhur kita yang paling tua ya. Kita coba humbahai hi o indi humbahai ya. Yuk kita coba. Itu kayak bayangkan, karena dulu doa itu diciptakan berdasarkan intuisi, teman-teman. Ya, setahu saya. Nah, yuk bareng 1, 2, 3, yuk. Itu jadi doa-doa lama itu biasa di situ. Kalau zikir yang asli itu juga sama ya, dari Trocing di Buddha, di lain itu sama ya. Ada di low regis. Oke. Jadi kalau teman-teman suka dengerin Mang Tibetan, kita coba bareng Mang Koko, Mang Glenn. 1, 2, 3. Oke, nah seperti itu. Itu salah satu bagiannya. Nanti kesananya jadi semakin low itu jadi bunyi semakin ya, kayak bunyi monster nanti. Ya karena kita berada di wilayah extended. Jadi extended itu salah satu bentuk atonal ya. Atonal itu kan tadi yang Pak Isa jelasin ya. Ya bentuknya bright, jelas, palasnya kedengar, atau disonan yang palasnya yang kedengar juga, harmoninya juga enak. Tapi kalau extended ini unik, kok bisa di mana saja ya? Karena kita bicara kan di wilayah ini ya, teman-teman. Tapi kalau extended itu kita di luar itu. Tadi kita coba di sini, di bawah ini. Ya. Walaupun masih berada lah, masih jelas, masih di sini. Tapi kita kalau udah ke bawah banget, itu nanti ini di frekuensi berapa. Nah, itu tidak mungkin dalam waktu di Zoom satu pertemuan, tidak ya. Itu butuh waktu 838 tahun. Enggak butuh latihan lebih. Oke, lalu kita coba high. Mungkin teman-teman yang di Islam ya, yang agak Islam pernah ke umroh atau pergi naik haji, setahu saya yang kalau adzan di Arab itu justru yang high grade, guys. Jadi hayalah. Nah, itu ada di situ. Seperti vokalis heavy metal. Ya. Allahu Akbar. Nah, ya. Gitu. Tapi bukan falsetto. Beda. Kalau falsetto kan itu banyak ya kita temui, tapi ini enggak. Ya. Ini kayak suku-suku Indian lagi ritual ya. Nah, adzan yang asli itu sebetulnya saya itu di situ ada wilayah extended, ada extended vokalnya. Siapa bilang adzan itu nggak ada extended? Nah, kalau sekarang di Indonesia ya kebanyakan ya berada di sini ya, di Brighton. Ya udah, makanya tidak terasa misteriusnya ya berkurang, karena seharusnya di situ. Harusnya salah satunya berada di high regis ya. Sorry. Ya, salat. Nah, ada di situ ya, ada di wilayah atas. Oke, kita coba mengolah wilayah itu. Jadi silahkan teman-teman cari nada yang paling tinggi teman-teman bisa ya. Oke, usahakan tidak berada di falsetto ya. Ya. Oke, kita coba yuk.
Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi si vokal itu dia berfungsi sebagai penyampai. Jadi kalau di leluhur kita itu di agama-agama lama kuno di Nusantara itu selain doa kalau kita mah ada digit untuk menghubungi atau nyambat ya, di Sunda itu namanya nyambat. Kalau walaupun sih doanya biasa misalkan ampun para luna binaktum nah gitu ya, seperti zikir, tapi sebetulnya rasanya itu disimpan sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi kesurupan? Karena itu ya. Pernah lihat dunia lain atau apa yang dulu suka kesurupan tuh ya di acara TV nih ya. Nah, ketika bicara biasa kan dia biasa saja ya. Sudah siap? Mbak, siap. Nah, ketika dimasukin roh sesuatu dia berubah. Pengen voucher belanja di Indomaret. Wah, pengen beli tas. Nah, ini jadi berubah suaranya. Ya, karena dia berada di wilayah di luar itu tadi, ya, di luar kebiasaan, ya. Atau mungkin nanti kalau kita ketemu Pak Robi, apa kabar, Pak? Gitu ya, itu silahkan mau menyapa saya dengan cara seperti saya semakin senang, ya itu. Walaupun nanti semua orang akan melihat, tapi kalau kita ketemu di pasar mungkin ya itu. Oke, itu. Nah, itu untuk clean voice. Jadi sebetulnya extended vokal itu tidak harus yang bunyi yang serem-serem, yang aneh-aneh, tidak. Jadi clean voice juga berada di wilayah itu, walaupun dia didominasi atau diorientasikan untuk tidak berada di register umum. Kayak kita bicara ini, ya teman-teman ngobrol, itu sebenarnya kita berbicara di register umum, ya katakanlah mungkin middle range, itu kita ngomong tuh dengan di situ. Tapi kalau kita ngomong di luar wilayah ini mungkin akan aneh. Jadi seperti para ketemunya si Gollum ya di film Lord of the Ring ya, atau para orcs itu ya. Orcs tahu kan ya, orcs itu menggunakan extended vokal teman-teman di Lord of the Ring ya. Itu dari siapa si Uruk-hai, siapa namanya ada banyak ya, si Azog dan lain-lain. Itu. Oke. Kita ke ekstrim. Nah, siap-siap di sini. Silahkan minum dulu ya, atau sediakan minumnya. Oke, make relax. Oke. Nah, tarik nafas seperti biasa, tenang. Nah, oke, karena ini ekstrim. Kalau pemain gitar enaknya ya, lagi sakit pilek masih bisa main gitar dengan normal biasanya ya, cuman lebih capek aja. Tapi kalau vokalis ini cukup malang, kalau lagi sakit seperti saya ini, susah banget ya. Jadi harus pinter-pinter cari mana yang aman gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu, cek ini nggak bisa, ini bisa, ini bisa. Nah, extreme metal vokal itu banyak banget teman-teman tekniknya ya, bisa sangat variatif karena vokal itu berbeda dengan instrumen, katakanlah instrumen konvensional, instrumen musik konvensional begini. Kalau kamu beli gitar yang harganya 20 juta atau 200 juta, tapi gitar tersebut diproduksi ada 20 biji. Bunyi gitar itu akan sama nanti. Ya, walaupun harganya mahal, tapi itu sama. Nah, tapi kalau vokal, ada nggak yang jualan vokal di toko alat musik? Nggak ada, paling mikrofonnya ya. Nah, kalau mikrofonnya ada, tapi kalau vokalnya sumber bunyinya nggak ada yang jualan, ya. Itu. Jadi kalau kita dengerin pakai ampli Marshall atau Lenny, ya, atau apapun itu akan sama. Tapi kalau vokal enggak, saya akan mudah mengidentifikasi suara Pak Isa, ya, suara Mang Glenn, atau suara Ganang dan lain-lain itu akan cepat hafal karena vokal itu originalitasnya lebih kuat, autentifikasinya kuat, ya. Itu kenapa ini tidak sulit dijual, walaupun ada sih yang menduplikasikan vokal dan nanti untuk kebutuhan sampling untuk musik-musik elektronik ada ya, tetapi itu kan bukan asli ya.
itu sudah disintetiskan ya jadi synthesizer dan lain-lain. Oke. Teman-teman suka kan ya? Sorry ya, setiap hari mungkin atau ada yang seminggu sekali nya ya. Nah, kita akan menggunakan basic teknik vokal kita ada di situ. Jadi ngeden. Nah, ngeden, tahu ngeden ya? Plung gitu ya, akhirnya keluar juga gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu. Oke, kita akan coba tadi kayak ngeden si basicnya itu untuk perut kita jadi kencang. Coba sentuh perut masing-masing. Nah, ini penting untuk dilatih ya. Nanti kalau apalagi untuk perempuan nanti kamu melahirkan anak suatu saat ya ini penting untuk dilatih ya untuk otot perut biar nanti melahirkan anaknya mudah. Borojol apa ya bahasa Indonesianya Pak? Iya itu berojol. Oke. Nah, kita akan coba teknik tadi ya, ngeden itu atau holding diaphragm. Oke, jadi kayak latihan karate. Nah, bareng. Staccato tidak harus bareng-bareng. Kita akan menikmati fenomena zoom yang akan delay masing-masing ya. Kita bikin staccato atau bunyi-bunyi pendek jadi dari ngedenmu ya. Jadi ngedenmu bisa bikin musik. Nanti kamu kalau setelah ini ke toilet bikin musik dari ngeden ya. Plung. Ya. Plung. Ya dan lain-lain. Oke, yuk bikin staccato bunyi pendek. Kita bareng. Yuk. Oke. Sekarang kita ngeden dengan yang panjang. Oke, long note ngeden ya. Saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya long note itu nada panjang, ngeden long note. Oke. Kalau pemain biola itu long note kan gesekannya panjang ya di bownya itu ya. Nah, sekarang kita ngeden yang panjang. Nah, siap? Bareng? 1, 2, yuk. Oke. Ya. Gitu. Nah, pas tekniknya. Nah, sekarang kita akan coba ini biasanya setiap orang langsung bisa melakukan ya. Membunyikannya. Tapi kalau untuk nanti untuk menjadi profesional vokalis memang ada treatment khusus untuk dilatih kemudian. Nah, ini dinamakan growl, mungkin udah yang tahu ya yang suka musik apalagi musik metal ini growl. Ini teknik awal untuk membuka si vocal fold kita biar si ininya bergetarnya kenceng ya. Nanti growl. Oke. Seperti ini kurang lebih ya. Nah, kita coba. Mungkin saya bertiga dulu ya. Saya, Mang Koko sama Mang Glenn. Kita coba dari growl, oke? Yuk kita coba Bang. 1, 2, yuk. Oke, sip. Saya lihat Septiana sudah monyong-monyong ya. Sudah monyong-monyong pengen ikutan. Yuk kita buka mikrofonmu. Septiana buka. Yuk kita cobain. Tidak harus bulat kayak tadi ya. Pokoknya kita coba ada bunyi gitu ya. Ayo kita marah. Ya gitu ya. Itu boleh ya. Oke. Kita coba usahakan. Oke, tapi jangan dipaksakan ya. Kalau sakit berhenti dulu ya. Itu don't push. Oke, yuk bareng growl, explore, yuk.
itu teknik yang paling sering digunakan di musik metal ya. Tapi ada nggak di musik yang lain atau pertunjukan yang lain? Ada teman-teman banyak ya. Kalau teman-teman suka Jepang-Jepangan, dari teater noh, kabuki itu menggunakan teknik itu ya. Ya itu. Atau di Bali juga sama ya. Ya, cuman lebih bersih lagi. Ya lebih bersih sih itu. Si drive-nya tidak setebal yang growl tadi. Aduh, sorry saya lagi batuk. Oke, itu silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai situ? Nanti saya lanjut. Masih banyak, ada 485 teknik lagi. Ya. Ya, silahkan teman-teman. Barangkali mau ada yang nanya. Nah, gitu, mangga. Nah, itu bagus tuh. Itu bagus. Oh, Pak Isa langsung bisa. Oke, Mangga, saya lanjut. silahkan. Ya. Oke, lanjut mangga. Mau lanjut aja? Mau Lanjut lanjut dulu lagi ya? ke teknik selanjutnya. Ini kita akan tadi yang bawah ya, sekarang yang atas ke shrieking atau screech ya. Ini biasanya kalau tadi di death metal, old school death metal, yang growl itu banyak. Tapi kalau sekarang kita teman-teman pernah lihat yang band metal ininya hitam ya, terusnya putih mungkin. Black metal, tapi bukan kuburan ya. Kuburan itu niru-niru aja ya itu. Oke. Tuh ada black metal, Norwegian black metal ya. Atau filmnya apa, Mang? Yang kemarin teh sih itu teh. Lord of Chaos. Lord of Chaos. Ya, nonton coba itu. Ini shrieking. Nah, saya tarik dulu. Ini mirip atau sama bahkan tekniknya dengan si Smigol atau Gollum di film Lord of the Ring ya. It my precious, my master. Ya, nah. Kenapa saya lebih nyaman nyanyi di black metal? Karena dalam kondisi sesakit apapun, suara shrieking saya masih aman dibanding dengan yang lain. Ini tiap orang beda-beda ya. Beda-beda ada yang ininya ya. Oke, kayak si Gollum itu ya. My master. Now. Oke, itu shrieking. My master. Oke, coba dikasih ini distorsi atau drive-nya lebih basah dan lebih intensitasnya lebih rapet ya. Jadi kayak ya. Nah, kita akan coba melakukan staccato. Coba bilang I A ya. Jadi nanti gini. I A I A I A I A I A I A. Nah, gitu Nopal. Oke, lumayan. Dulu silat. I A I A. Oh, oke. Nice. Yang lain boleh coba sendiri masing-masing atau bareng? Coba Ganang gimana? Ganang. Ganang. Cobain. Nah. Oke, keren. Dari ceweknya nih. Septi, coba Sep. Septiana. Bentar, Mbak, bentar. Nice. Yo, kita coba tidak usah bareng. Pokoknya staccato. I A I A. Yo, coba kita lakukan setidaknya 10 kali bareng tuh. Wah, sorry, awalnya aja bareng. Wah, yuk. Ya, sekarang tadi staccato ya, staccato bunyi pendek. Nah, sekarang kita coba legato, namanya itu legato. Legato itu menyambungkan, ya. Jadi bunyi kayak gini nanti. Iya, 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 iya. Ya, iya, nyambung. Oke, cobain, yuk. Iya, 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 Sip. Oke, itu
shrieking teman-teman itu ada nggak di budaya Nusantara atau di kita? Sebetulnya banyak ya. Dari mulai nenek-nenek kesurupan rata-rata bunyinya seperti itu setahu saya. Ya, pengen whisky. Oh, kok nenek-nenek pengen whisky segala? Mungkin hantunya hantu Belanda gitu ya. Itu ada. Saya pernah lihat yang kesurupan pengen whisky di Raja Mandala di Cioray nama tempatnya, komplek PLN di situ. Karena mungkin banyak hantu Belanda kali ya. Itu shrieking. Nah, itu juga ada, saya tarik ke wilayah Jawa Barat ya. Ada teknik yang mirip di antara shrieking dan tapi dengan ya beda rasanya itu. Ini ada dari tokoh antagonis tapi kadang-kadang lucu. Yang menarik itu di pawayangan kita, mungkin nanti Pak Isa ya, Pak Isa sebagai Bapak Dokter Wayang, nanti teman silakan menambahkan Pak. Jadi si tokoh antagonisnya itu tidak semua totali menyeramkan secara bunyi, justru kadang-kadang lucu. Ya, walaupun tekniknya menyeramkan tapi isinya lucu, tetap isinya itu ada aja ya kalau untuk di wayang golek. Oke. Itu misalkan saya kasih satu karakter si Acung. Ini mudah sekali teman-teman tirukan, nanti coba ya. Kayak gini bunyinya. Cek aing oge naon. Wah, itu salah tapi bener euy gitu ya. Ini kayak di manga Jepang juga ada punya teknik-teknik kayak gitu ya. Si Majiro. Nah, ya itu bunyi kucing atau misalkan Sanosuke gitu ya. Jadi lebih versi light dari shrieking. Tadi kan shrieking udah serem lah lebih ini ya, tapi kalau itu ada ininya lebih jelas ya artikulasinya. Kita coba ya. Boleh teman-teman pilih satu kata dari daerahmu masing-masing, coba cari bahasa daerahmu, satu kata atau satu kalimat juga boleh. Kita coba menggunakan membunyikan kalimat itu atau kata itu dengan teknik tadi ya. Kalau kami nggak tahu tekniknya banyak ya kalau di wayang, tapi kami sebut saja karakternya si Acung misalkan ya. Oke, coba kita pakai itu ya. Oke, saya contoh misalkan. Eta salah tapi benernya euy. Alah. Nah, silakan improvisasi lebih jelas dengan bahasa daerah masing-masing ya. Kalau bisa silakan. Yuk kita bareng 1, 2, yuk. Alah. Itu mani mononya. Aduh. Mami pai. Oke ya. Nah itu mungkin teman-teman beberapa atau sedikitnya teknik basic yang biasa kami pelajari atau kami olah. Sebetulnya masih banyak ditambah ada betul-betul yang memang kalau tradisi itu kita betul-betul harus hati-hati. Kalau kita berbicara musik kontemporer, ada kalanya ketika sebuah karya tradisi itu memang tidak boleh diganggu ya. Tidak boleh sembarangan di aransemen, tidak boleh sembarangan di retouch ya. Tapi ada juga yang memang sebetulnya terbuka. Saya pernah mengalami 2 kali ya misalnya ya. Saya membacakan naskah Sulam Jamna yang terakhir emang ya. Naskah Sulam Jamna yang bubuka dan itu tidak ditutup. Jadi harus kalau di tradisi itu ada bubuka ya, ada overture, opening, ada isi dan ada penutup ya. Nah, bubuka itu ternyata penting, introduksi itu penting ya. Jadi introduksi itu seperti doa menghubungi leluhur kita, bilang minta izin dan lain-lain, kayak pamit, saya mau ini mau itu gitu ya. Dan kami membunyikan ensemble Tikoro membunyikannya dengan banyak teknik ya, salah naskah Sulam Jamna dan pertunjukan ceritanya selesai. Malamnya, tengah malam saya pada itu dalam kondisi sangat sehat sekali ya, sangat sehat. Malam itu seperti terbakarnya aneh di sini. Wah, saya ingat sebelumnya dikasih tahu sama Pak HW Setiawan ya. Teman-teman udah nggak dapat ya satu kelas ya, satu pertemuan sama Pak HW ya. Nah, sama Pak HW, Rob, gimana sama Yoset Chiang itu karena yang seniman ininya dari Yoset Chiang, dia Chinese tapi green card, dia tinggal di Inggris, di Amerika sama di Hong Kong juga. Yoset pengennya ini aja sih Pak HW. Oh, suatu kadet tambah sana. Oh, dari situ saya ingat bahwa iya ya,
saya ingat dari Pak Hawi ini seharusnya ada penutupnya, katanya tidak boleh ini. Dari situ saya telepon Kang Dani dulu ya teman saya, guru saya, beliau sudah meninggal kemarin baru-baru ini. Gini, udah tutup aja sama sendiri sebisa-bisa ya. Akhirnya saya pamit jam 3 subuh dan itu pasti tidak terjadi seperti tidak terjadi apa-apa. Gitu. Jadi sampai mimpi buruk itu wah kok gitu ya. Sampai mimpi buruk itu seperti ada orang tua, kakek-kakek seperti datang ya seperti dengan muka marah gitu ya. Ini ada yang nggak beres. Jadi kalau seperti sama lah kalau kita main ke rumah orang terus diberantakin terus nggak diberesin lagi, nah gitu maksudnya. Nah ternyata itu pun sama berlaku hal yang sama, yaitu bahkan untuk musik kontemporer itu kita semakin sadar bahwa oh ya ini tidak boleh hati-hati juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan segala bentuk apa ya atau sumber budaya tradisi itu untuk menjadi musik kontemporer, tidak. Tapi kalau kita mengambil inspirasinya dari situ itu lebih aman, teman-teman ya. Itu lebih aman. Terus ada satu lagi yang karya ensemble Tikoro itu raja itu ada raja pembuka, penutup sama doa ya. Kita punya ya, makanya saya ngambil rumpakannya itu liriknya itu syairnya dari Pantun Buhun, teman-teman. Itu ada kalau teman-teman nonton metal ya yang tadi yang versi endingnya itu terakhir itu saya ada. Jadi ada kita cuman bikin back layer dengan gutural dan rajanya disindenkan dengan totally sinden tradisi, tidak boleh ini diganggu-ganggu. Itu sangat kontras ya, di belakangnya ada suara metal, di depannya ada sinden tradisi. Nah itu dulu kita sempat bawain di luar beberapa kali dan selalu hujan. Itu hujan. Ya selalu hujan. Jadi selalu hujan berapa kali dan sampai hujan besar, hujan wah itu. Dan uniknya memang ketika beres disajikan hujannya berhenti. Aneh gitu ya. Bayangkan kita metalhead, teman-teman anak metal pakai jaket kulit, rambutnya gondrong-gondrong, membacakan raja. Kami kira ya tidak akan menjadi apa-apa, ternyata enggak juga gitu ya. Bahwa ternyata kekuatan frekuensi bunyi kita itu apa ya, melepaskan kredit-kredit yang kita miliki. Gak peduli siapa kamu, gak peduli kamu gelarnya apa, jabatannya apa, uangmu sebanyak apa, tidak itu. Tapi tergantung dari rasa kita. Jadi kalau rasa kita serius itu bisa betul-betul masuk sup, gitu. Ya. Nah itu. Ini yang unik. Jadi kalau di kontemporer ada nggak rasa-rasa seperti itu? Ada, cuman lain gitu ya. Kita ada penikmatannya itu lebih sadar lah, lebih sadar dan lebih apa ya, mungkin nanti silakan ditambahin sama Mang Koko sama Mang Glenn ketika kita membawain minimal keringetan itu, karena olahraga atau ekstrim vokal metal tuh pasti kayak olahraga keringetan ya, keringetan. Tapi kalau kamu main sama band, wah 2 lagu aja 3 lagu ya, dari ini ya di track berkeliling-keliling. Oke, mungkin segitu dulu ya, sudah mau jam 10:30. Teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan dan lain-lain. Nuhun Mang Robi, maaf. Nuhun Mang Robi ya atas latihannya. Maaf tadi masih ke bawah ya. Dan nampaknya ini pengalaman luar biasa juga bagi teman-teman. Mungkin saya juga ada yang pernah ya dulu ikut, mungkin bagi yang pernah ikut musik atau vokal grup atau teater pernah ada latihan seperti ini. Tapi bagi yang belum, ini mungkin pengalaman yang menarik ya. Dan memang kendala online ya begini ya. Tapi justru kata Mang Robi, justru di dalam kendala itu sebenarnya kita bisa melihat keunikan-keunikan itu yang muncul ya. Jadi kadang-kadang ketidaksengajaan itu melahirkan sesuatu yang baru gitu. Mangga silahkan teman-teman semua yang mau bertanya pada Pak Robi. Nah, oke Bima, silahkan. Silahkan ya, Bima. Izin bertanya Pak. Silahkan. Untuk olah vokal ini apakah bagi yang tidak berbakat dari kecil di dunia musik, kemudian suaranya juga fales gitu, itu bisa nggak dilatih secara terus-menerus dan membuat suaranya itu bagus dan kayak seriosa gitu kan, mendengung gitu Pak? Oke, mangga. Itu aja, Bima? Ya, itu oke aja Pak. Mangga Bang Robi, silakan. Oke, makasih Bima. Bima dari mana Bim? Dari Kalimantan Timur, tapi punya dari Jawa Timur Pak. Oh, oke, asik. Oke, teman-teman mau yang jawab silakan. Ya dari saya dulu, mungkin
Sebetulnya kalau kita berbicara bakat atau tidak, ya sebetulnya yang paling yang paling realistis adalah bukan soal kita tidak punya bakat atau tidak, tapi kita mau berlatih atau tidak itu. Ya. Dulu Mang Koko pernah ada beberapa teknik yang tidak bisa dia lakukan karena saya itu belum waktunya. Dia sempat berapa minggu ya Mang Koko? 3 minggu ya nggak mau ikut latihan ya. 3 minggu. 3 minggu ya karena merasa bersalah karena tidak mampu membunyikan komposisi yang saya inginkan itu. Tapi akhirnya saya telepon, bujuk lagi dan dilatih. Tak ada resolusi lain gitu ya. Dulu dibantu sama Popok juga ya, puji untuk ternyata coba ke dalam kok itunya ditariknya. Nah ternyata bisa itu. Oke, intinya adalah ada bakat atau tidak, kita bernyanyi falas atau tidak, untuk ekstrim vokal ataupun untuk seriosa, yang penting adalah latihan. Oke, apakah bakat dibutuhkan? Memang ada sedikit benda mentahnya itu ada ya, memang ada banget yang nggak bisa. Tapi sebetulnya sekali lagi, kalau selama kita mau melatih bisa kok. Ya, yakinlah itu. Ya, yakinlah sumpah. Gitu. Jadi kalau kita mau berlatih, nah misalkan tipsnya apa? Kalau berlatih ya harus tiap hari. Ya, tiap hari. Walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 15 menit. Kalau saya sama teman-teman justru lagi ngendarain motor, itu latihan ya. Motor, jadi di motor itu latihan vokalisi kan enak ya pakai helm gitu ya. Oh di jalan nggak akan masalah. Kalau di rumah kan mungkin kita harus cari-cari waktu luang ya. Jangan sampai ganggu tetangga. Di motor bebas, tapi kadang-kadang kita lagi anteng di motor lampu merah kita masih latihan lagi, wah gitu lagi bunyi yang lain pada liatin, itu sering banget kita kejadian. Ya, jadi intinya itu bisa sekali katakanlah ya tidak ada yang tidak punya bakat sih sebetulnya tidak ada bakat, tapi bisa selama kita mau berlatih karena begini, yang paling penting adalah kita punya karakter kita. Kenapa kita harus menjadi orang lain? Saya selalu menekankan itu kalau teman-teman yang belajar ke saya privat ataupun teman-teman SMA Multicore juga, bahwa serik itu atau growl itu tidak harus menjadi George Corps Grinder, vokalisnya Cannibal Corpse, atau harus seriknya tidak harus menjadi vokalis Timo Borgir, Sagrat dan lain-lain. Tidak, jadilah dirimu sendiri kan itu otentik, ngapain juga gitu ya. Tapi orang tahu itu, oh itu tuh growl itu serik itu. Nah kalau di seriosa pun sebetulnya kalau kita sudah kuliahnya tingkat atas-atas justru itu originalitas juga. Nah memang itu kadang disampaikan justru kalau kita kuliah S2 gitu. Nah kalau misalkan pengen jadi penyanyi seriosa, pokoknya semuanya pengen jadi Diana Damru ya, atau Pavarotti atau siapa, pengen semuanya kayak gitu. Padahal enggak, kenyataannya kalau kita perhatikan baik-baik, Pavarotti gitu ya. Andrea Bocelli atau siapapun, atau Josh Groban itu beda kok ya. Warna bunyi, minimal warnanya. Kalau tekniknya mungkin oke sama ya. Tapi warna bunyi itu timbre itu beda sekali. Makanya itu original. Ya, jadi jangan takut. Tetap berlatih, yang penting kamu menikmati, enjoy. Itu saja. Nuhun, Bima. Ya, nuhun Mang Robi. Bagaimana Bima terjawab ya? Jawab Pak. Oke. Sip. Oke, ini kebetulan Andri ya. Andri Febriansyah. Andri silakan, Andri. Silakan, Andri. Oh maaf. Silakan, Andri. Silakan, Andri. Bisa ini kalau susah chat juga nggak apa-apa. Coba. Mungkin di chat ya, ada ya. Kalau susah audionya langsung. Silakan. Oh, resign ya, silakan. Silakan nanti resign terus. Oh iya, terima kasih. Ya. Sebelumnya izin bertanya, Kang Robi, perkenalkan nama saya Andri Febriansyah dari Banten. Okay. Kira-kira Kang Robi dan kawan-kawan yang lain ini kenapa sih memilih genre musik metal ini ketimbang genre musik dan lain, dan ketika ya, aduh, empot-potan suaranya. Kalau susah lewat chat nggak apa-apa, Andri, silahkan. Saya mungkin udah bisa dijawab sama Pak Robi sedikit ya tentang kenapa awalnya memilih itu ya sebagai metalhead ya. Iya, nanti jawab juga sama teman-teman yang lainnya. Kalau saya sendiri nggak tahu, itu seperti anugerah ya.
ya di luar itu sebetulnya hanya sederhana sekali sih, ya suka aja. Gini, jadi ketika SD saat itu bayangkan dari SD saya jadi sudah senang musik metal gitu. Kirain ya semua bilang that just a phase, itu hanya sebuah fase gitu. Memang kebanyakan betul ya. 80% mungkin yang dengar musik metal hanya saat itu saja, setelahnya enggak gitu. Tapi kami yang jadi metalhead itu meneruskan mungkin sampai akhir hayatnya. Jadi ketika SD saya dengerin musik dulu Metallic Clinic, ya ada kompilasi itu ya Metallic Clinic. Wah, kok suaranya itu vokalisnya gitu aneh, nggak ada di TV gitu ya. Ngegerem kata orang sudah itu gerem ya, tadi ngegrol yang tadi wah keren banget. Nah dari situ saya suka, jadi suka sampai akhirnya jadi tukang vokal gitu juga suatu saat ya, karena dari ya kesukaan aja yang milih. Karena metal aja di luar itu, di luar ya kesukaan secara subjektif, memang kalau teman-teman di komunitas metal itu lebih egaliter, jadi lebih komunal. Jadi kalau di rock dulu saya sama belajar piano itu dulu saya di studio rock. Kalau di rock itu tetap ada apa ya? Ada ya rockstar ya, ada sedikit hierarki gitu, ada kalau apa ya, kalau yang sudah terkenal itu beda lah ya, walaupun enggak sih semuanya tetap baik-baik. Nah kalau di metal tuh rata-rata enggak. Jadi ketika dulu nonton Napalm Death gitu, wah ini band besar, band dunia, tetapi main ke Glodok pakai sendal jepit, beli PC di bajakan. Nah itu asik. Lebih sederhana gitu pola-pola kehidupannya. Mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman yang lain kok, Mang Glenn silakan Mang Glenn. Kalau saya sih lebih ke karena suka aja, dan mungkin karena kenapa jadi metal kayaknya lebih menantang aja gitu ya. Kalau sekarang mungkin ketika lagi sedih tiba-tiba denger lagunya makin sedih juga kan nggak akan nambah semangat. Kayaknya kalau metal lebih nyaman aja deh. Kenapa jadi milihnya metal ya, mungkin ya udah sih intinya karena nyaman saja gitu. Karena orang sedih daripada harus dibikin makin sedih, lebih baik dibikin gerada keruduk dan gerasa kerusuk dengan tempo yang cepat, ini lebih tenang gitu. Gitu sih kalau dari saya, sangat nyaman aja. Untuk Bang Koko Om Glenn mungkin ya, yang gimana Om Glenn? Ya, awalnya sih suka, terus lama-kelamaan nyaman juga di telinga gitu. Makin nyaman sih lagu metal menurut saya mah. Makin adrenalin naik gitu. Pas kan saya suka BMX, nah kalau pas dengerin lagu metal tuh lebih semangat aja riding BMX-nya. Terus ada kepuasan tersendiri gitu di saat saya manggung dengan band saya. Wah, beda sih rasanya kalau bawain kayak musik biasa itu, ya lebih menantang juga. Ya, unik gitu kalau metal menurut saya, sama orang-orangnya juga lebih care ya, komunitasnya lebih apa ya, saling support sampai sekarang. Ya. Ya, itu kurang lebih kira-kira Kang Andri ya dari Banten. Kita pernah ke nongkrong di mana, di Baduy ya, Mang Glenn ya, sama Agog Banten, dan kita juga pernah manggung 2 kali di Cipta Gelar ya. Cipta Gelar itu kampung adat. Jadi kalau ditanya salah satu panggung yang paling asik apa kalau selain di luar negeri gitu ya. Ya kita pernah main di Cipta Gelar. Jadi sepanjang 650 tahun lebih Cipta Gelar, grup musik kontemporer pertama dan anak metal itu Ensemble Tikolo yang manggung di sana. Kita main di saat itu serian tahun, dan di main stage gitu ya, di panggung besar, di panggung utama. Dikirain gak akan ada yang nonton ya, yang musik kayak gini siapa yang mau nonton, di kota aja di kampus jarang-jarang yang nonton, paling 50-100 orang gitu, gak akan ini. Ternyata itu satu kampung nonton semua ya. Ternyata ya masyarakat kita itu senang-senang aja, baik-baik saja. Pas ditanya, Ki gimana musik saya tadi, seneng gak ya? Kayak film laga Kang, ya film laga itu film action. Oh kayak dengerin film action katanya. Nah saat itu kali kita kolaborasi sama siapa ya saat itu?
Dan ya sama Dan ya, Dan McKenzie ya, Dan McKenzie. McKenzie dari McKenzie. Australia ya. Itu. Jadi itu senang teman-teman bisa jalan-jalan juga. Bayangkan anak metal pergi ke kampung adat dan kita saat itu naik angkot kita charter. Kan treknya susah banget ya, susah banget buat kami orang kota lah, buat kami orang kota. Itu treknya wah, gagah gitu kan. Saya sih memang sebelumnya sudah sering ke sana. Jadi teman-teman yang baru kan, Bang Robi masih jauh nggak? Depan 2 kilo lagi, 2 kilo padahal masih 2 gunung lagi itu. Ya, 2 gunung dan akhirnya jam setengah 11 malam kita nyampe keluar, bayangkan 13 orang keluar angkot dan metalhead semua. Wah itu pemandangan yang waas lah pokoknya. Dan angkot Bandung tuh dulu apa, Riung Bandung Dago, Pak Isa ya. Iya. Angkot angkot pertama Bandung yang nyampe Ciptagelar. Sampai disemat, dikasih stiker, mau dimandiin kembang, pokoknya bisa. Iya, angkot Bandung nyampe sini katanya. Itu jadi fenomena sejarah yang sederhana tapi yang ya senang lah gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Ya gitu mungkin. Si pengalaman Bang Robi ya. Ternyata masalah emang panggilannya dari sana ya. Kalau memang sukanya jalurnya metal ya emang begitulah hati ya, nggak bisa dibohongi gitu ya. Emang kalau merasa nyaman ya emang di situ lah. Oke gitu ya tadi Andri ya, sayangnya nggak ini ya nggak selesai pertanyaan, tapi mudah-mudahan jawabannya kedengarannya. Oke, ini Leo, silakan Leo. Silakan Leo. Masih mute kayaknya, nggak? Belum kedengaran. Oke, silakan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Leo. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi Pak, izin bertanya. Jadi umpama Pak, kalau diadakan kompetisi atau lomba musik kontemporer ini Pak. Nah, untuk cara khas penilaiannya itu seperti apa Pak? Dari sisi apa yang dia diperlihatkan begitu Pak, cara penilaiannya? Mungkin kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih, Bang Robi silakan langsung aja. Ya, makasih Leo. Ya salah satu guru kami dari orang Sulawesi juga, tapi dari Palu ya, namanya Ruli Sabara, itu vokalis senyawa. Kami belajar banyak dari beliau. Di Sulawesi banyak vokal-vokal yang keren ya, Sulawesi, Papua itu banyak. Oke, apa tadi kriteria untuk penilaian lomba kontemporernya? Untuk berita-berita akhir-akhir ini sebetulnya ini semakin lama semakin dihentikan untuk penyebutan juara atau terbaik untuk musik kontemporer. Karena dulu terakhir beberapa tahun yang lalu ada namanya Young Composer untuk Asia Tenggara, itu ada ya. Misalnya juga dulu saya salah satu pesertanya, tapi bukan juaranya. Ada juaranya. Nah, tapi itu banyak sekali yang protes karena dari sebelah mana gitu, di sebelah mana yang terbaik, karena di dunia kontemporer itu segala sesuatu idenya tidak bisa disamaratakan atau tidak bisa dipukul ini yang paling mutlak keren gitu ya. Nah, karena sebetulnya seni juga sebuah seni saja sih, sebuah seni juga bagi saya, bukan hanya musik kontemporer saja. Dia punya nilai subjektif yang tinggi ya. Jadi susah sekali kalau kita nilai ini. Oke lah, kita menggunakan cita rasa estetika kita untuk menilai sebuah karya seni, oke lah boleh gitu ya. Mana yang juara, tapi kalau untuk koridor-koridor tentu itu cukup hati-hati juga. Nah, cuman kalau saya ingin bagi beberapa hal yang dulu digunakan sebagai kriterianya, itu yang pertama adalah originalitas atau kebaruannya. Originalitas, jadi tadi ya, ini belum pernah dilakukan di dunia kasarnya gitu. Nah, teman-teman pernah nggak lihat ensemble vokal seperti ini? Nah, itu originalitas ya. Nah, terus invention ya, invensinya atau temuan ya, ada discovery, ada invensi. Kalau invensi itu ada sebuah perangkaian, ada perangkaian elemen musikal, elemen bunyi atau elemen pertunjukan yang sudah ada. Nah, itu nanti invensinya apa? Misalkan kalau misalkan di ensemble Tikoro invensinya itu, jadi kita ternyata bisa menemukan teknik vokal seperti ini dari pengolahan basicnya apa gitu itu. Jadi tidak total. Jadi kalau saya tanya apa sih yang baru di dunia ini, cukup susah juga jawabannya apa ya gitu. Itu jadi itu yang paling utama ada
originalitas, invention. Yang ketiga bisa rata-rata ini berhubungan dengan tema acara saat itu. Ya, karena misalkan tahun ini temanya apa, misalkan Nusantara, tahun depan global warming, tahun depan apa itu. Kurang lebih seperti itu sih Leo. Cuman kalau kalau buat saya pribadi sih, kalau secara mutlak di musik kontemporer ini paling ini enggak ya. Tapi kalau kita nonton pertunjukan memang ada gitu, ada rasa-rasa yang sangat ajaib gitu ya. Dan itu musik, itu seni. Jadi tidak bisa tidak mudah dideskripsikan dengan nilai, dengan kata-kata, tidak. Jadi kalau saya dengarkan begini, seenak-enaknya pemain biola orang Indonesia, magicnya itu tetap masih enakan anak kecil yang main biola orang Eropa. Sama seperti Dieter Mach ya, orang Jerman, dia main kendang Bali itu keren banget teman-teman, sampai bisa menuliskannya semua komposisi gong besar gong gebiar ya, komposisi besar untuk gamelan Bali itu dia dituliskan sangat detail sekali, tapi tetap masih keneh ngeunaheun si Pajar urang Cibangkonol. Karena ada magic, ada rasa yang tidak bisa diwakilkan. Sama seperti Remis Beureum Dina Eurih ya, karya Mang Koko dimainkan di piano. Ya, itu enggak gitu, magicnya itu tetap ada rasa di kacapi suling gitu ya, walaupun dan kacapi itu harus ada silungnya, setik silung teh fales ya, falesnya saeutik gitu, falesnya dikit. Itu karena itu magicnya di situ. Dan sebaliknya, simfoni 40 enak main di orkestra atau instrumen orkestra ya, string section dan lain-lain, atau di angklung. Bisa saja diangklung jadi menarik, tetapi magicnya nggak kerasa. Karena komposer itu rata-rata dia memikirkan ini kalau dibunyikan si A, ya si B, dibunyikan instrumen ini bunyinya akan seperti apa itu. Ya, saya mendengar gesekan orang Indonesia dengan rasa Eropa itu cuma satu orang buat saya pribadi, namanya Iskandar Wijaya. Tahu ya si A ganteng itu? Ya, karena dia walaupun keturunan Indonesia tapi kan lahir dan besar di Jerman. Nah, maksudnya bahwa tubuh kita itu, memori tubuh kita itu menyerap apa yang kita alami dari kita kecil, teman-teman. Ya. Nah, dari kita akan menciptakan dialek bahasa yang kita gunakan, pemahaman yang kita gunakan, termasuk cita rasa seni kita. Nah, kenapa Raden Saleh ya, mungkin teman-teman tahu ya kalau di teman desain dan Pak, walaupun dengan teknik ya klasik baratnya ya Pak ya, tapi isinya pun mungkin akan mengangkat konten lokal gitu ya, karena sebetulnya dia ada campuran gitu dari orang Nusantara yang tinggal di Belanda atau di Prancis ya saat itu ya, saya lupa. Prancis ya. Prancis ya. Pernah juga. Iya, itu. Jadi bagaimanapun sekali lagi Leo, untuk kriteria mutlak mana yang terbaik di sini itu cukup susah, tapi yang paling penting itu ada magic yang kita rasain ya. Sama seperti teman-teman mendengarkan bunyinya apa ini gitu, apa itu. Itu aja mungkin kurang lebih ya. Oke, mantap pisan. Gimana Leo? Jawaban Bang Robi? Ya Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke, ya. Mantap ya Bang Robi ya. Jadi memang genre ada yang tidak bisa tergantikan ya. Justru ada yang bawaan alami, dan memang tadi sebaik-baiknya mungkin yang kita bawakan yang memang berasal dari diri kita itu, yang sekeliling kita ya. Betul, jadi mungkin menarik juga ya. Itu jadi kejujuran sebenarnya intinya ya Bang Robi ya. Betul. Kejujuran itu. Oke. Masih ada sekitar 10 menit ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Karena saya mau ngasih tugas ini sama para mahasiswa modul Santara nih. Satu pertanyaan lagi. Terutama dari mbak-mbaknya nih, dari tadi lanang KB sing nanya. Ya, yang ibu-ibunya jangan malu-malu. Tadi saya lihat yang Septiana tuh ketawa-ketawa pas lagi ini, kayaknya pengalaman yang menarik gitu. Atau mungkin nggak usah nanya Bu, mau cerita sama Bang Robi yang Anda rasakan sekarang gimana gitu. Boleh, silakan. Nah, iya, silakan. Bagaimana impresi Anda saat ini tadi mengikuti workshop ini gitu? Silakan, siapa? Mau Walkis, mau Septi, nah, mau Septi Nita? Septi tuh udah buka. Oke, silakan Septi. Untuk workshop hari ini, Masya Allah, tenggorokan saya kering, Pak. Bagus kalau gitu. Kerasa apa lagi nih selain tenggorokan kering?
Ya, kan saya kan bukan penyuka musik metal. Pas masuk ini nih langsung kayak, wah gini ternyata latihannya, ya Allah. Asik ya, pengalaman baru berarti ya. Oke. Iya bener. Oke, gak apa-apa. Keren Bang Robi. Nuhun, Septi, makasih. Septi dari mana, Septi? Saya dari Kalimantan Barat. Saya punya teman baik di sana, namanya Yadi. Ya di Pontianak ya, ada Yadi Nur Salim Anugrah, dia komponis juga. Terakhir kami ketemu di Melbourne ya, Mang ya? Iya. Jadi dia bikin musik untuk Mas Gari Nugroho saat itu. Ya gitu ya, Septi ya, ini pengalaman baru dan saya juga yakin ya, dan yang lain juga mengalami pengalaman baru. Jadi itu memang yang kita incer ya, bagaimana kita memahami bentuk-bentuk ekspresi budaya dalam hal ini seni ya. Ternyata berbekal kejujuran intinya yang kita terinspirasi dari lingkungan kita, dari berbagai, tapi toh akhirnya ada kejujuran kita juga yang timbul di sini ya. Nah itu mungkin yang kita mau tampilkan ya, dan kita juga mengapresiasi berbagai jenis kejujuran tersebut. Nah itulah yang sebenarnya memperkaya budaya kita. Oke, barangkali itu tadi ya tanggapan terakhir ya, karena saya nggak tahu yang lain masih mau nanggap atau memberikan komentar, mungkin Noval mungkin ya. Bagaimana yang kayaknya pernah ini ya, pernah latihan yang gini juga Noval ya, kalau kayaknya ya, pernah pengalaman lo. Silakan Noval. Baik Bapak, mohon izin menanggapi dari perkuliahan ini. Jadi cukup karena dulu juga paduan suara sampai yang gitu, tapi yang sekedar cuma gitu kayak tempo-temponya gitu, kayak patah-patah. Nah, ini dari saya juga hal baru, musik baru mungkin dari saya lihat kalau di video-video film mungkin biasa dari suara itu bisa jadi kayak seperti musik yang biasanya yang dimainkan alat musik itu juga sangat menarik bagi saya Bapak. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Noval dari Indonesia Singaraja tapi asal dari Jakarta. Salam kenal Bapak. Oke. Iya, salam Nopal, makasih. Noval ini orang Bali yang aslinya dari Jakarta gitu. Ya. Asik. Oke, mungkin dari Nova menutup dari rangkaian ini, dan ini ada sedikit mungkin penugasan buat teman-teman mahasiswa semua ya. Jadi gini, setelah Anda tadi ya mengalami tadi workshop tadi, kita ngasih semacam tugas nih ya buat teman-teman. Anda silahkan bikin video dari Anda ini bereksperimen menggunakan apa yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Robi, oleh Mang Koko dan Bang Eden ya, growl tadi, shriek tadi ya, humming tadi, dan kemudian apa yang ada yang legatonya, ada yang sentakannya dan sebagainya ya. Silahkan ya mencoba bikin. Berapa lama enaknya ya, bagusnya Pak Robi ya, untuk satu orang berapa lama sih durasinya? Bebas Pak, silakan. Mungkin 3 menit atau 2 menit ya. Bebas lah, silakan. Oke, 5 menit kali ya, 5 menit aja. Standar lagu lah ya, standar lagu kan 3 menit, 4 menit. Soalnya kalau lagi nanti bawaannya seperti zikir itu bisa 20 menit nggak kerasa. Iya, betul. Kamu transenden nanti kesurupan. Wah, kesurupan ini siluman ulat, nanti jadi kayak ulat gitu ya. Dan bikin gatal ya, Mang Robi ya. Oke. Ya, jadi gitu ya, tolong ya nanti bikin ini semacam tadi, nanti mungkin Will teknisnya ya mungkin bisa diatur ya bagaimana nanti, yang pasti nanti bikin semacam entah itu video klip dari masing-masing, cobalah, nggak apa-apa ya, jadi bereksperimen sesuai tadi yang petunjuk yang diberikan Mang Robi dan teman-teman ensemble Tikoro tadi ya. Jadi entah mau menyesuaikan banyak hummingnya atau sentaknya atau yang shriekingnya, entah menggunakan, oh ya satu lagi maaf, Anda juga bisa melihat ya, jadi di daerah masing-masing coba lihat jenis-jenis vokal dari ini daerah masing-masing ya. Misalnya kalau yang di Palu, di Tadulako tadi, di mana sih, Palu Kendari ya, Tadulako itu mana, Tadulako ya, atau di mana itu coba lihat ya, misalkan yang etnis setempat, misalkan yang di Pontianak itu kalau di masyarakat Dayaknya ada yang seperti apa vokal ya, mungkin ya cari dah rekaman, pasti ada lah di YouTube apa ya, silahkan kita coba Anda inspirasi dari situ, nanti kemudian coba terjemahkan versi Anda sendiri ya.
Kayak gitu. Nah, durasi tadi sekitar 5 menit paling maksimal ya. Kalau kelamaan nanti kan Anda tadi kesurupan nantinya ya. Oke. 5 menit. Iya, udah lumayan ya. Oke, saya lupa kalau lagu itu standar 3 menit udah refnya udah bagus ya. Oke. Itu ya gimana teman-teman mahasiswa ada yang mau tanya untuk penugasan ini? 2 minggu cukup ya? 2 minggu aja ya. Nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu bentar juga ya. 2 minggu ya. Nanti gampang teknisnya bisa dikumpulkan di LMS Pada. Yang penting formatnya gimana, mangga sama Bang Will sama ini ya, sama Mbak Muti ya. Bagusnya biar efisien, biar nggak terlalu gede filenya. Atau mungkin di Google Drive ya kali ya. Kayak gitu. Atau jangan-jangan masih butuh tambahan bimbingan dari Mang Robi dan teman-teman yang SMA Multikoro? Siapa tahu butuh sesi tambahan ya, jangan-jangan. Iya, silakan. Tidak harus di kelas ini juga. Kalau teman-teman silakan menghubungi saya aja kalau kita pengen workshop bareng lagi. Jangan sungkan ya. Silakan. Ya, silakan. Kapanpun. Barangkali mungkin di luar pertemuan ini juga, Mangga. Kalau ini tergantung Mang Robi dan teman-teman SMA ya punya waktunya kapan ya. Kalau memang punya waktunya kita biasa kapan latihan bareng itu hari Sabtu ya. Kalau kami di antara itulah Jumat, Sabtu, Minggu. Ya nanti kalau misalkan tahu-tahu ada yang mau ikutan lewat Zoom, kami latihan di sini atau ikutan silahkan. Dan boleh ajak teman-temannya ya sekampung kalau bisa diajak lah. Oke. Dari Pak Lurahnya, Pak RT gitu diajak. Iya, juga kalau masih ada nenek yang senang menyanyi ya. Boleh. Mantap kayaknya. Oke, paling gitu ya, jadi tolong dicatat ya. Jadi kalau memang membutuhkan lagi bimbingan atau sesi bimbingan khusus, Pak Robi dan teman-teman SMA Multikoro silahkan aja bilang ya. Mungkin nanti nomor kontaknya saya Pak Robi ya, nanti saya kasih tahu lah ya. Oke. Demikian ya, kalau gitu sesi workshop untuk kegiatan modul Nusantara kali ini sangat ini ya partisipatif. Yang terima kasih juga teman-teman dari SMA Multikoro, Pak Robi, kemudian Mang Koko dan Mang Glenn ya yang turut membantu ya. Dan jujurnya saya nggak menyangka bawa rombongan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kebetulan juga gini, sebelum kita mengakhiri ini saya ada sedikit oleh-oleh virtual buat Mang Robi ya. Karena memang kita tidak bisa langsung, jadi kita oleh-olehnya virtual saja. Nanti aslinya akan menyusul sebentar. Sebentar ini mesinnya gaptek bentar. Di lama ini ya pakai Zoom tapi gaptek. Teknologi Pak, Iya, teknologi itu bikin nehnoh kita ya. Makasih. Oke, udah kelihatan ya ini ya. Keren. Ya. Sip, Mangga mudah-mudahan ini ya sebagai tanda apresiasi kami ya, punten juga. Dan kami nggak tahu kalau Mang Robi bawa teman, jadi tahu gitu kita siapin 3 gitu. Ya. Ya. Tapi nuhun juga sama Kang Koko dan Kang Len yang sudah membantu. Ya, sami-sami Pak. Jadi ini sampai kita mendapatkan pengalaman baru dan insya Allah ini juga bukan yang terakhir ya. Mungkin nanti suatu saat kita dalam kesempatan lain akan ketemu lagi. Oke, kita mungkin ini dulu kali ya potret bersama ya. 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 Kita potret bersama aja dulu. Silahkan. Dikasih aba-aba aja ya, Will ya. Oke, udah belum? Sudah. Oke, kebilang-bilang. Ya udah. Oke, terima kasih ya Will ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Robi, Kang Koko dan Kang Glenn atas partisipasinya. Nanti kami hubungi lagi dalam waktu dekat. Sami-sami Pak. Mohon dan tadi ya kalau memang butuh sesi tambahan silahkan nanti hubungi, nanti bisa diatur. Tapi jangan lupa tugasnya ya untuk teman-teman ya. Oke, gitu ya, nanti Will tolong diarahkan. Demikian berakhir sesi kegiatan modul Nusantara kita yang ke-7 ya, ke-6 berjudulnya Bandung dan seni musik kontemporer bersama teman-teman dari SMA Multikoro. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan kehadirannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan tetap jaga semangat dan kesehatan.